Sekarang kita bahas bibit dari umbi. Dari kata sudah ya, mungkin bisa dipahami buat teman-teman. Sekarang yang pengen pakai bibit umbi di tahun 2021 ini di musim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia. Semoga panen di tahun 2020 ini hasilnya maksimal, luar biasa, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Oke teman-teman, menanggapi banyaknya pertanyaan yang masuk tentang bibit porang ya, dari bulan Januari kemarin sampai bulan Maret ini, mulai dari stok, mulai dari harga. Dan di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pembelian bibit porang. Jadi kalau teman-teman pemula pengen beli bibit, itu sebetulnya ada waktu yang paling pas ya, yang bisa dipilih supaya dapat bibit yang berkualitas. Kira-kira kapan? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Dan ini lahan yang kita tanami dari bibit umbi teman-teman. Untuk pertumbuhannya seperti ini ya, cukup subur. Usia tanam kurang lebih 5 bulan. Dan kalau teman-teman lihat, rata-rata kondisinya masih hijau, masih seger-seger, belum ada tanda-tanda akan dorman. Ini kurang lebih nanti bulan Mei ya dormannya. Dan kalau dormannya bulan Mei, otomatis harus nunggu ya untuk yang pengen beli bibit di AHM Farm di saya. Jadi harus nunggu dulu sampai bulan Mei. Kira-kira bulan Mei sudah bisa dilakukan pembelian bibit atau belum? Nah, ini yang perlu diketahui buat teman-teman ya. Untuk daerah Madiun dan sekitarnya di Jawa Timur, itu rata-rata untuk tanaman porang dormannya itu biasanya yang pakai bibit umbi yang besar-besar seperti ini itu di bulan April atau Mei. Kalau bulan Maret seperti ini belum ya, masih seger-seger, masih proses pembesaran katak dan juga umbi di dalam tanah. Jadi kalau bulan Maret saya rasa untuk pembelian bibit jangan dulu. Kalaupun sudah ada ya. Jadi di bulan Maret itu sudah ada, cuma kualitas bibit masih belum bagus ya, masih terlalu rawan karena ada beberapa katak yang dihasilkan dari pohon yang belum terlalu tua. Tadi saya sudah dapat ya teman-teman dari bawah sana, nanti saya kasih contoh buat teman-teman. Dan bibit katak yang dicari untuk digunakan bibit itu ini kalau tanaman belum terlalu tua dan dorman, bisa saja bibit katak ini tidak bisa digunakan sebagai bibit. Nanti belum sampai musim tanam itu membusuk, itu bisa saja teman-teman. Tapi ada juga yang bisa bertahan sampai musim tanam juga ada. Tapi lebih aman, sering saya sampaikan buat teman-teman di luar sana, untuk melakukan pembelian bibit jangan memilih di bulan Maret, April ataupun Mei. Kalaupun Mei ya ambil di Mei akhir. Kenapa demikian? Saya ambilkan contoh. Ini teman-teman, jadi saya peroleh di bagian bawah sana. Ini bibit katak yang teman-teman cari ya, yang teman-teman tanyakan dari bulan Januari kemarin. Jadi kalau memaksa pengen beli di bulan Maret, April, Mei, karena mungkin harganya yang masih murah di bulan ini ya, itu resikonya juga tinggi teman-teman. Apalagi kalau belinya skalanya besar sampai 1 kental, 2 kental, bahkan sampai 1 ton. Itu resikonya terlalu tinggi karena harganya juga bisa saya katakan cukup mahal. Kalau kita asal-asalan nanti yang rugi juga teman-teman. Kenapa jangan dilakukan pembelian di bulan Maret, April, Mei? Yang pertama, kondisi katak masih terlalu basah. Bobotnya jelas nanti lumayan ya. Jadi biar kering dulu. Yang kedua, kadar airnya terlalu tinggi. Dan ini bagian bekas lepasan dari batang atau pertemuan tangkai teman-teman. Ini kalau masih nempel kan seperti ini. Ini nanti
Kalau batangnya sudah membusuk ya, sudah dorman, batangnya sudah membusuk, baru lepas, baru kita panen atau kita ambil dan dibawa pulang disimpan. Nanti baru bisa teman-teman beli. Dan itu pun harus nunggu dulu sampai ininya kering. Karena kalau masih basah seperti ini, apalagi yang pengen beli itu lokasinya jauh, pada saat dipaket ya, itu kalau misal ini bergesekan atau kontak dengan benda yang lain, misal dengan bibit yang lain, ini luka bisa saja berjamur dan nanti menyebabkan pembusukan. Itu nanti yang rugi juga teman-teman sendiri. Jadi ambil amannya kapan? Yang paling aman dan nanti bibitnya bisa saya katakan berkualitas itu ambil di bulan Juni atau bulan Juli. Juli lebih aman lagi teman-teman. Jadi kalau pengen beli bibit katak, ambil di bulan Juli itu lebih aman lagi dan bisa dipastikan dapat bibit yang benar-benar berkualitas yang bisa bertahan sampai nanti musim tanam di bulan Oktober. Namun di sini juga saya kembalikan buat teman-teman, kalau pengen maksa pengen beli di bulan April Mei ya monggo, boleh dicoba. Tapi pengalaman yang sudah ya dari teman-teman itu memang paling aman yaitu di bulan Juni ataupun bulan Juli. Semakin lama ya itu akan semakin aman karena kita bisa menyeleksi mana yang tidak bisa bertahan sampai bulan Juni atau bulan Juli, itu pastinya bibitnya sudah kering atau membusuk. Nah itu untuk teman-teman yang pengen cari bibit atau yang pengen beli bibit. Kalau bulan Mei kondisinya masih basah, terlalu beresiko berjamur nanti. Mending cari amannya saja, apalagi yang pengen beli bibit yang skalanya banyak atau besar. Itu untuk bibit dari katak teman-teman ya. Jadi bisa dipahami waktu yang paling tepat itu saya sarankan ambil di bulan Juni atau bulan Juli yang pengen beli bibit katak porang. Sekarang kita bahas bibit dari umbi. Dari katak sudah ya, mungkin bisa dipahami buat teman-teman. Sekarang yang pengen pakai bibit umbi di tahun 2021 ini di musim tanam nanti, boleh disimak. Apa itu umbi? Umbi itu dihasilkan dari katak atau biji bunga ya. Kalau biji bunga biasanya umbi mini 1 kilo isi 60 biji sampai 100 biji. Kalau dari katak, kalau misal kita pakai yang 1 kilo isi 300 ke atas, itu bisa nyampe 1 on sampai 2 on sampai 3 on ya. Tinggal tergantung besar kecilnya katak. Dan bibit umbi itu bisa teman-teman pakai di bawah 1 kilo. Ada yang 1 kilo isi 2, isi 3, isi 4 sampai isi 20 juga ada teman-teman. Tinggal pilih nanti permintaan pengen pakai bibit yang isi berapa. Dan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian bibit umbi? Ini beda dengan katak. Kalau katak itu bulan Juni, kalau umbi teman-teman, oke sambil jalan, kalau pengen pakai bibit dari umbi itu usahakan beli di bulan Juli ke atas ya. Bulan Juli, Agustus atau September mendekati musim tanam itu justru lebih bagus, meskipun harganya cukup mahal, tapi untuk kualitas terjamin teman-teman. Tapi kalau teman-teman maksa pengen beli di bawah bulan Juli, misal bulan Mei, itu sangat resiko sekali dalam hal penyimpanan, bukan kualitas bibitnya ya, tapi dalam hal penyimpanan. Kalau untuk menyimpan katak itu lebih mudah, misal kita beli di bulan Juni, kita simpan di mana saja, misal di lantai atau di almari, itu pasti aman. Kalau memang benar-benar dari katak yang sudah dorman atau pohon porang yang sudah dorman, itu pasti aman. Tapi kalau umbi teman-teman, meskipun kita panen misal di bulan Mei kan sudah dorman semua, dan dipanen di bulan itu dan dilakukan pembelian dan disimpan, itu pasti nanti terkena jamur karena biasanya cuaca yang tidak cocok atau mungkin tempatnya yang terlalu lembab, sirkulasi udara yang tidak ada, bisa menyebabkan umbi itu mudah terkena jamur. Jadi resiko umbi itu lebih tinggi dibandingkan kita pakai bibit dari katak ya. Kalau katak itu selama aman dan bekas-bekas juga sudah kering dan dilakukan pembelian di bulan Juni, 99% rata-rata pasti tumbuh. Tapi kalau umbi biasanya sebelum masa tanam tiba itu banyak sekali yang sudah terkena jamur dan kita juga repot untuk merawatnya teman-teman. Ini untuk umbi, makanya usahakan untuk pembelian umbi itu di bulan
Juli ke atas ya, Juli, Agustus, September. Apalagi yang pengen beli umbi mini, ini dari bibit biji bunga ya. Umbi mini ini juga lebih berisiko tinggi terkena jamur ya, gampang sekali terkena jamur teman-teman. Disimpan tempatnya yang kurang cocok, bisa saja nanti terkena jamur dan membusuk sebelum kita tanam. Nanti yang rugi siapa ya teman-teman? Itu kalau pengen pakai bibit dari umbi. Jadi usahakan pembeliannya di bulan Juli ke atas, atau mungkin kalau saya sendiri ya, biasanya kalau melayani yang pesan umbi itu tinggal berapa dulu, misal pesannya 1 ton, baru nanti kita bongkar. Tapi kalau belum ada pemesanan, kita tahan dulu dan tidak kita bongkar. Karena apa? Ketika kita bongkar, kita bawa pulang, tempatnya tidak cocok, bisa saja nanti terkena jamur dan membusuk. Yang rugi juga saya sendiri. Itu sedikit gambaran buat teman-teman yang pengen cari bibit. Kalau kata usahakan di bulan Juni, kalau umbi usahakan bulan Juli ke atas. Oke, itu sedikit informasi, mungkin bisa dipahami ya buat teman-teman di luar sana. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp di nomor yang sudah saya sediakan di link deskripsi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.